Sufyan Ats-Tsauri Official. Kalau lupa ya, kalau lupa mandi ya, mandi besar ya, sedangkan sudah azan ya, atau sudah imsak lah, sudah subuh atau terlambat, baik itu ketiduran atau lupa ya, ya bangun-bangun ternyata sudah selesai orang sholat subuh ya, sudah selesai sholat subuh. Misalnya kan kadang selesai sahur itu ada yang tidur tuh. Sedangkan dia belum mandi besar ya, setelah dia sedekah ya dengan istrinya. Nah ini apakah dia lanjutkan puasa, atau artinya apakah puasanya sah atau tidak? Nah, kan sering kejadian seperti itu. Maka jawabannya dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah itu tetap ya, tetap sah, puasanya tetap sah ya, tinggal mandi kemudian sholat dan puasa dilanjutkan. Nah dalilnya adalah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di antaranya an Aisyata anna rajulan qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahwasanya hadis ini dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya ada seorang laki-laki ya yang bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, jadi seorang laki-laki ini wa huwa waqifun 'alal babi ya. Laki-laki itu berdiri di depan pintu. Nah, itu di depan pintu laki-laki itu berdiri, wa ana asma'u, dan saya mendengarkannya, itu kata Sayyidatina Aisyah ya. Jadi seorang laki bertanya kepada Rasulullah, dan seorang laki-laki itu dia berdiri di depan pintu ya, dan saya mendengar laki-laki itu bertanya. Itu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata laki-laki? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni asbihu junuban wa ana uridu siyama. Gitu. Laki-laki itu mengatakan, wahai Rasulullah, pagi tadi itu aku junub ya, dan aku itu berniat untuk berpuasa gitu. Jadi tadi saya junub wahai Rasulullah gitu, lupa mandilah ya, junub, sedangkan saya ini berniat untuk puasa, bagaimana nih Rasulullah? Faqal, maka Nabi menjawab ya, Nabi menjawab, wa ana asbihu junuban, kalau aku, kata Nabi, dalam keadaan junub, kemudian kata Nabi, wa ana uridu siyam, namun aku berniat untuk berpuasa, fa'agtasilu wa asumu, maka aku akan mandi, langsung mandi dan melanjutkan puasa atau berpuasa. Itu jawabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang intinya di sini itu adalah tidak masalah, tidak, junub itu tidak membatalkan puasa ya. Laki-laki tadi dalam keadaan junub, lalu dia bingung ini apakah batal puasa apa tidak, lalu nanya kepada Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab tidak. Itu intinya. Kalau dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ya, kana nabiyyu, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk waktu subuh namun beliau belum mandi, masih dalam keadaan junub, min jima'in, karena beliau sebelum subuh, atau Nabi dalam keadaan junub itu karena berjima atau sedekah ya, bahasa kita, ghairi ihtilamin, bukan karena mimpi basah, bukan karena mimpi, tapi beliau berhubungan dengan istri beliau, maka tapi kemudian belum mandi padahal sudah waktu subuh gitu. Summa yagtasilu wa yasumu, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mandi dan melanjutkan puasa. Itu muttafaqun alaih, riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Jadi itulah tentang perkara bahwa junub itu tidak membatalkan
puasa. Yang batalkan puasa adalah jima, bahkan itu kafarah, mendapatkan dosa besar dan itu harus dibayar ya, kafarah harus dibayar. Tapi kalau junubnya artinya sudah berjima sebelum azan, kemudian dia lupa atau dia tidak mandi ya, walaupun sengaja sampai waktu subuh, maka tidak masalah, tidak membatalkan puasa. Namun kata Imam Nawawi ya, dalam Syarah Muhadzab itu lebih baik, lebih afdol mandi kalau dia sengaja ini mandi dulu baru sholat, baru sebelum masuk subuh itu. Namun kalau walaupun dia sengaja ataupun apalagi dia ketiduran atau lupa, maka tidak membatalkan daripada puasanya. Seperti itu tentang perkara atau tentang masalah junub tidak membatalkan puasa itu. Sufyan Ats-Tsauri